di balik cermin kaca. Alkisah. Seorang anak kecil terbaring bosan di dalam kamarnya. Namanya Alice. Aku harap cuaca cerah sehingga aku bisa bermain. Bahkan bunga pun tertidur. Kucing, berantakan sekali. Ayo bermain catur denganku. Aku mohon. Umurnya 7,5 tahun, tapi sangat imajinatif dan ingin tahu. Meong. Sudah, kau bisa menjadi ratu merah. Aku akan menjadi ratu putih. Aku berharap aku bisa menjadi ratu nyata. Kucing, duduk tegak. Lipat lenganmu. Meong. Oh, kau merobohkan semuanya. Sudah cukup. Meong. Lihat kucing, kalau kau tidak baik, aku akan menempatkanmu di balik cermin. Ruangan itu terlihat hampir sama dengan kita, kecuali tidak. Meong. Buku-buku, mereka semua ditulis mundur. Tangan kananku telah berubah menjadi tangan kiriku. Alice begitu asik dengan ruangan di balik cermin, sehingga dia secara tidak sengaja tersandung. Hah? Apa yang terjadi? Apakah aku di dalam cermin kaca? Dia memang jatuh ke dalam ruangan di cermin kaca. Vas itu seharusnya ada di sana. Oh tidak, semuanya berlawanan. Bahkan jamnya salah. Oh, papan catur. Alice berjalan ke sana, tetapi tidak menemukan pionnya. Aneh, mereka sepertinya tidak ada di mana-mana. Mari kita lihat, seperti apa negeri cermin kaca itu. Alice berjalan keluar rumah. Dia melihat sekeliling dan melihat sebuah taman jauh di kejauhan dekat sebuah bukit. Betapa cantiknya. Aku harus lebih dekat ke bukit itu. Alice berjalan di sepanjang jalan yang tampak panjang dan berliku. Kenapa aku tidak mendekat? Oh, ini rumahnya. Tapi bagaimana caranya? Mari kita coba lagi. Semakin dia berjalan menuju bukit, semakin dia jauh. Sampai rumah muncul di depannya lagi. Apa? Tapi bagaimana caranya? Oh, aku akan pergi ke arah yang lain. Aku sungguh tidak bisa mengerti. Alice telah mencapai gerbang taman, tapi dia bingung bagaimana itu bisa terjadi. Aneh sekali. Wow, itu begitu indah. Aku berharap kau bisa bicara. Kami bisa bicara ketika ada orang yang layak diajak bicara. Oh, Alice tercengang. Dia belum pernah mendengar bunga bicara sebelumnya. Apakah semua bunga berbicara di sini? Lebih keras dan lebih jelas dari mustidanya. Kau adalah bunga yang aneh. Warnamu tidak tepat. Lupakan warna. Kelopaknya tidak cukup melengkung. Mungkin dia turis. Di tempat asalku, bunga tidak berbicara. Rasakan tanahnya. Bagaimana menurutmu? Ini sangat keras. Tepat sekali. Sebagian besar petak bunga sangat lembut, sehingga bunganya selalu tertidur. Aku menyukai tempat tidur yang empuk. Kau tahu, ada bunga lain sepertimu di taman ini. Itu berjalan-jalan juga. Maksudmu ada orang lain di sini? Seperti apa dia? Terlalu merah dan kelopaknya tinggi dan terlipat. Dia memiliki duri di kepalanya juga. Oh, dia datang. Alice berbalik dan melihat Ratu Merah mendekatinya. Dia terlihat seperti ratu di papan caturku. Oh, bagaimana dia bisa lebih jauh? Mungkin kalau aku berjalan sebaliknya.
Oh, jangan katakan "oh" untukku, itu kasar. Alice sekarang mengerti bahwa segala sesuatunya berlawanan di dunia ini. Aku minta maaf, Yang Mulia. Kau siapa? Bicaralah dan hormat. Oh, Nyonya. Aku Alice, Yang Mulia. Dan aku datang dari sisi lain cermin kaca. Orang asing. Dan kenapa kau datang ke sini? Aku mencoba mencapai bukit, tapi... Lalu kenapa kau di sini? Betapa bodohnya. Kemarilah. Sebelum Alice tahu apa yang terjadi, dia dan Ratu berlari ke atas bukit. Yang Mulia, bisakah kita berhenti? Kita hampir sampai. Pepohonan terbang melewati mereka dan tak lama kemudian mereka berdua berhenti. Alice melihat ke depan dan tercengang. Itu terlihat seperti papan catur. Memang, ada sungai yang membagi tanah menjadi kotak besar. Aku berharap aku bisa menjadi ratu juga. Apakah kau pikir aku bisa? Itu mudah. Tapi kau akan mulai sebagai pion terlebih dulu. Untuk menjadi ratu, kau harus mencapai persegi 8. Aku akan mengantarmu sampai ke alun-alun 3. Dari sana kau harus naik kereta ke alun-alun 4. Tapi di mana kita? Lebih cepat, lebih cepat. Cepat! Alice merasa kakinya akan jatuh, tapi akhirnya mereka sampai di kereta yang berhenti. Oh, apakah itu? Keretanya? Yang Mulia? Oh, kemana dia pergi? Apa kau akan naik? Oh, iya benar. Kalau begitu, cepatlah naik. Alice bergegas naik ke kereta. Dia melihat sekeliling, mengagumi berbagai makhluk di sana. Tapi mereka juga sedang menatapnya. Anak yang begitu muda. Sungguh makhluk yang aneh sekali. Apakah dia turis? Perjalanan kereta itu panjang dan tidak nyaman dengan semua penumpang berbisik-bisik di sekitar Alice. Akhirnya dia turun di alun-alun keempat. Oh, syukurlah aku sudah sampai. Sekarang kemana aku harus pergi? Kenapa kau lakukan itu? Tapi aku tidak melakukannya. Buhu. Apakah itu? Itu Tweedledum dan Tweedledee. Siapa kau? Kenapa kita bertengkar? Siapa dia? Aku tidak ingat kenapa. Aku Alice. Alice itu apa? Aku tidak tahu, tapi dia pendek. Ya, kalian berdua juga pendek. Apa kalian tahu cara menuju ke square? Kami tahu rimanya. Apa kau suka puisi? Aku tahu tentang kalian berdua dan detak dari sebuah puisi. Datang. Sekarang aku ingat. Oh tidak, lihat itu. Semua hancur. Tidak, tunggu. Tolong beritahu aku caranya. Apa itu? Oh tidak, oh tidak. Lari, lari. Oh. Si kembar lari meninggalkan Alice di balik pohon, menggigil ketakutan. Badai meskipun kuat, tapi langsung menghilang secepat datangnya. Apa ini? Sebuah selendang? Jangan hilangkan selendang itu milikku. Wah, Ratu Putih. Betapa anehnya dia terlihat. Benar sekali, Ratu Putih benar-benar berantakan. Pakaiannya terlihat tidak begitu rapi, dan rambutnya juga berantakan. Oh, syalku. Itu berarti angin mencurinya dariku. Tunggu, biarkan aku melakukannya untukmu, Yang Mulia. Mulia? Maksudmu aku? Kadang aku lupa kalau aku adalah ratu. Aku berantakan. Tidak tahu bagaimana berjalan seperti itu atau berpakaian seperti itu. Tunggu. Yang Mulia, bagaimana aku bisa sampai ke kotak 8? Ambillah langkah ke kiri dan membungkuklah. Oh, tidak. Kurasa tidak begitu. Oh, apa yang terjadi? Ratu Putih berubah, dan Alice mendapati dirinya menatap telur yang mengambang. Telur tiba-tiba mulai tumbuh dan naik ke udara.
Oh, aku tahu kau. Kau Humpty Dumpty, kan? Aku telah membaca tentangmu di sebuah buku. Pasti itu buku yang sangat intelektual. Ya, tidak juga. Namaku Alice. Nama yang konyol. Apa artinya? Aku tidak tahu. Apakah itu harus berarti sesuatu? Tentu saja. Ajukan pertanyaan lain. Ya, kenapa kau sendirian di sini? Pertanyaan konyol. Karena tidak ada orang lain di sini bersamaku. Tolonglah, ini persegi yang mana? Itu sebanyak jari di satu tanganmu. Jadi kota kelima? Mungkin tidak. Alice mulai bosan dengan Humpty Dumpty. Jadi dia berbalik dan pergi. Dia segera mencapai alun-alun keenam dan kagum dengan apa yang dilihatnya. Ada kerumunan yang bersorak pada pertarungan antara singa dan unicorn. Unicorn yang sebenarnya. Oh ya ampun, kapan ini berakhir? Yang mulia, kenapa mereka berdua bertarung? Mereka bertarung untuk mahkota. Mahkota siapa? Mahkotaku. Aku pikir cukup untuk hari ini. Ya, aku hampir mengalahkanmu. Pertarungan berakhir. Di mana kue plumnya? Iya, bawakan kue plum. Nak, potong kuenya. Kau ini apa? Aku orang. Aku belum pernah melihat unicorn sebelumnya. Dan aku belum pernah melihat orang sebelumnya. Mengapa tidak ada yang menyajikan kue untukku? Oh, aku mencoba, tapi setiap kali aku memotongnya, itu menempel kembali. Itu karena kau salah melakukannya. Sajikan terlebih dulu, lalu potong-potong. Alice sangat bingung akan hal ini. Dia melihat irisan itu membelah diri saat dia menyajikan kue. Sekarang potonglah. Tapi bagaimana cara memotong piring kosong? Oh, suara apa itu? Suara itu memekakan telinga, dan Alice bangkit dan berlari menyeberangi sungai. Setelah beberapa saat, suaranya mereda. Tapi ketika dia membuka matanya, dia benar-benar tersesat. Apakah aku mencapai kotak yang lain? Skag, kau sekarang adalah tawananku. Apa? Skag, tidak, dia milikku. Alice ketakutan saat mereka mulai bertarung. Dia dengan cepat bersembunyi di balik batu besar. Oh ya ampun, aku tidak ingin menjadi tawanan siapapun. Suaranya sudah berakhir. Salam, ini kemenanganku. Aku tidak ingin menjadi tawananmu. Aku ingin menjadi ratu. Itu akan terjadi. Aku akan melihatmu dengan selamat di kotak ke-8. Alice terkejut, tapi ksatria putih yang baik hati membawa Alice melintasi padang rumput dan anak sungai sampai akhirnya. Akhirnya aku mencapai kotak ke-8. Aku harus meninggalkanmu. Selamat bagimu, yang mulia. Betapa indahnya. Oh, apa ini? Ini mahkota. Saat Alice menatap mahkota yang indah itu, dia tiba-tiba mendapati dirinya duduk di singgasana besar. 2 ratu di sampingnya. Oh, di mana aku? Di pestamu tentu saja. Kau sekarang ratu, Alice. Tapi kau bertingkah seperti angsa kecil. Aku bisa bertindak seperti ratu. Aku ragu. Perintahkan pemain trompet untuk berhenti. Baiklah. Berhenti. Berhenti. Tapi suara Alice tidak cukup kuat untuk memerintah pesta itu. Kau lihat? Minta kepala pelayan untuk membawakanmu makanan. Alice mencobanya, tapi tidak ada kepala pelayan yang bisa mendengarnya karena bising.
Kau lihat, dia tidak bisa menjadi ratu yang layak tanpa bantuanku. Alice menjadi marah dan melihat ini, Ratu Merah mengecilkan diri untuk melarikan diri. Tapi Alice menangkapnya tepat pada waktunya. Mengapa kau harus begitu melelahkan? Anehnya, Ratu Merah mulai berubah bentuk. Dia menjadi lebih berat dan lebih berbulu dan segera tumbuh ekor. Meow. Hah? Kucing? Oh, apakah itu semua mimpi? Meow. Oh, kucing. Aku harus memberitahumu semua tentang hal itu. Kemarilah. Sudah kubilang Alice itu imajinatif. Atau apakah itu sungguh hanya sebuah imajinasi biasa? Phew.